Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan memberkati kami. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Tema renungan kita hari ini adalah orang yang tangguh tahu bagaimana tetap tenang. Kunci untuk melawan stres adalah hal yang paling jarang dilakukan oleh sebagian orang Kristen. Menghabiskan waktu sendirian bersama Allah. Tetapi latihan rohani ini penting untuk membangun semangat ketahanan dan mengelola stres kronis. Doa adalah pereda stres yang baik. Ini adalah ruang dekompresi, tempat kita bisa melepaskan stres karena menjaga penampilan dan memenuhi ekspektasi orang lain. Dalam doa kita melepaskan beban kita dan mengakui bahwa kita tidak bisa memikulnya sendirian. Dalam doa kita diingatkan bahwa Allah siap dan bersedia membantu kita dalam setiap hal yang membuat kita stres dalam hidup. Bagaimana kita mengembangkan kebiasaan meluangkan waktu sendirian bersama Allah? Melalui latihan dan pengulangan. Sesuatu bukanlah kebiasaan kecuali kita melakukannya berulang kali secara rutin dan konsisten. Yesus mengembangkan kebiasaan rohani. Alkitab mengatakan dalam Lukas 22 ayat 39 bahwa merupakan kebiasaan Yesus meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Dan Markus 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tidak peduli betapa sibuknya dia, Yesus tahu bahwa dia memerlukan waktu sendirian bersama Allah untuk berdoa. Apakah kita punya waktu seperti itu dalam hidup kita? Pernahkah kita memperlambat langkah dan berdiam diri di hadapan Allah sehingga kita bisa berefleksi dan diperbaharui? Jika ingin menjadi orang yang tangguh, kembangkan kebiasaan meluangkan waktu bersama Allah. Ketika berita tentang Yesus tersebar dan banyak orang datang untuk mendengarkan dia berbicara, Yesus menjadikan waktu menyendiri dengan Allah sebagai suatu kebiasaan. Alkitab berkata, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Jika Yesus merasa perlu untuk sering meninggalkan orang banyak dan menyendiri bersama Allah, maka pikirkan betapa kita seharusnya lebih membutuhkannya. Karena kebisingan seringkali menimbulkan stres. Pertimbangkan untuk memulai pagi kita dengan Allah daripada dengan ponsel, TV, atau media sosial. Tenanglah, berdiam dirilah, dan terbukalah terhadap pekerjaan yang Allah ingin lakukan dalam diri kita. Biasakan merenungkan firman-Nya dan berada di hadirat-Nya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau boleh mengingat kami kembali, menolong kami menghadapi setiap tantangan yang ada. Biarlah firman-Mu senantiasa menolong, menuntun, dan menopang hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.